Barcelona resmi menjadi juara La Liga musim ini. Ngeri-ngeri. Sebuah tim dari Katalan bisa juara La Liga meskipun dalam kondisi kelaparan. biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang klub yang baru aja juara La Liga Spanyol. Siapa lagi kalau bukan King El Clasico Barcelona. Di matchday ke-36 kemarin, Barcelona berhasil mengalahkan rival sekota mereka yaitu Espanyol dengan skor 2-0. Gol pembuka buat Barcelona dicetak lewat syuting yang melengkung dan indah dari Lamine Yamal di menit ke-53. Yang biawaknya si Lamine Yamal ini selebrasi kayak gini pula di depan supporternya Espanyol. Asli tinggal kali lah bociling satu ini. Lagi tes mental apa cemana kok ini, Dek? Sampai dia dilempari fans Espanyol pakai botol air gara-gara selebrasinya ini. Ini botol air bukan sembarang botol air, Nol. Tau apa isinya ini? Apa rupanya? Botol air ini isinya air mata fans Madrid. Habis itu di injury time babak kedua, Fermin Lopez memastikan Barcelona menang dengan skor 0-2. Dengan kemenangan ini, Barcelona berhasil mengoleksi 85 poin dan udah gak mungkin dikejar sama tim-tim lainnya. Rival terdekat mereka yaitu Real Madrid, biarpun kemarin menang lawan Mallorca 2-1 tetap gak ada gunanya. Karena mereka tetap berada di peringkat 2 dan cuma dapat 78 poin. Makanya walaupun masih ada 2 pertandingan sisa, Barcelona udah resmi dipastikan jadi juara. Kalau yang dipastikan jadi penghuni Goa itu Real Madrid. Yang menariknya di pertandingan kemarin ya pas peluit panjang dibunyikan lah ya kan, langsung berhamburan lah pemain Barcelona di lapangan. Tapi yang lucunya datang pengurus lapangan Espanyol resik kali. Dihidupkannya pula semprotan rumput di lapangan buat bubarin pemain Barcelona. Tapi bukannya bubar, malah serasa lagi disemprot pakai sempen pula dirasa pemain Barcelona. Makin bersorak lah mereka ya kan. Lagian pengurus lapangan ini pun aneh. Ngusir orang itu kok pakai air pula ya kan? Pakai kencing kuda lah harusnya tadi kau bikin. Pasti cabut semua orang itu. Tapi jujur lah bang, ada yang kau campur apa pakai air semprotan itu? Oh enggak Nol, murni airnya kok. Murni air gimana? Murni air mata fans Madrid itu yang kami siramkan. Kurasa air di stadion Espanyol ini diambil semua dari mata air pegunungan Remontada di Madrid sana kayaknya ya kan. Tapi kan Waging karena Hansi Flick tahu Espanyol ini kandang rivalnya Barcelona. Dia pun gak mau anak asuhnya terlalu euforia dan memancing keributan fans rival sekotanya. Kalian harus mengerti Barcelona Espanyol ini rival sekota Wak geng. Cuma bedanya Barcelona sering di papan atas sedangkan Espanyol ini hampir lewat batas. Ibarat kayak derby Manchester lah. Manchester City sering di papan atas dan Manchester United hampir lewat batas. Uniknya Espanyol sama MU ini punya kesamaan, yaitu sama-sama peringkat 16. Jadi gara-gara nggak mau keamanan anak asuhnya terancam, langsunglah diusirnya semua pemain Barcelona suruh masuk ke ruang ganti. Woi, udah woi. Pulang. Kalian mau mati di sini apa cemana? Tar dulu coach, lagi tinggi nih coach. Ya udahlah, tinggal aku di sini tinggal. Besok tengoklah kau nggak aku kasih makan. Alamak, janganlah coach. Yuk, baliklah yuk. Udah makan susah, mau diambil pula jatah awak, takut lah awak ya kan. Congratulations lah buat Barcelona karena udah jadi juara La Liga musim ini. Buat yang gak terlalu ngikutin La Liga, aku bakalan ceritain lagi mana perjalanan Barcelona sampai bisa jadi juara La Liga musim ini. Soalnya mungkin ada beberapa fans klub Liga Inggris yang gak nonton liga lain selain liga mereka. Jadinya mereka gak terlalu tahu gimana perjalanan Barcelona musim ini. Mungkin mereka taunya cuma Barcelona ini klub miskin yang lagi lapar. Tapi pas El Clasico selalu bikin Real Madrid puasa gelar. Emang kau rupanya nonton La Liga, Nol? Ya sejujurnya nggak terlalu juga sih, Wak geng. Cuma karena ini di konten ini agak dikulik-kulik sikit lah, Wak geng. Oke, langsung aja lah kita masuk ke pembahasannya. Di awal musim ini, Barcelona mulai merencanakan musim ini dengan cari pelatih baru. Sejak ditinggal Xavi yang udah gak kuat lagi ngelatih mereka, manajemen Barcelona ini langsung bergerak cepat. Mereka rela nurunin gengsinya demi bisa dapatin pelatih yang bantai timnya sendiri yaitu Hansi Flick. Walaupun waktu itu banyak orang yang udah mulai ragu sama Hansi Flick karena gagal pas ngelatih Jerman, tapi manajemen Barcelona ini tetap percaya sama dia. Percayanya karena gaji si Hansi Flick ini setengahnya gaji Xavi, makanya cocok dirasa orang ini ya kan. Lumayan, hemat ya kan. Di samping itu, si Laporta yakin kalau DNA pembantai di dalam tubuh Hansi Flick ini masih ada. Makanya Barcelona nggak mikirin opsi pelatih lain dan langsung milih dia. Bukan apa ya kan, kalau si Hansi Flick ini malah gabung ke Madrid, bakalan kebantai 28 terus lah Barcelona tiap El Clasico ya kan. Tapi memang butuh keberanian dan tahan urat malu si Barcelona pakai Hansi Flick ini. Karena emang setragis itu dulu dia mempermalukan Barcelona. Mungkin karena dulu nggak terlalu bereuforia Hansi Flick ini waktu ngebantai Barcelona, makanya Laporta mau ngambil dia ya kan. Iya Nol, si Hansi Flick ini dia nggak terlalu senang ngebantai Barcelona. Kalau ngebantai Madrid baru senang kali dia.
Walaupun udah dilatih sama Hansi Flick, tapi sebetulnya nggak banyak orang yang prediksi kalau Barcelona bakalan bisa bangkit musim ini. Kecuali fans Barcelona lah ya. Kalau Decul nggak mungkin mereka jagoin Real Madrid juara soalnya. Bahkan pas awal musim aku sendiri juga ragu Barcelona ini bisa langsung bagus habis dilatih sama Hansi Flick. Soalnya pas awal musim kemarin mereka banyak lepas para pemainnya. Mulai dari Gundogan, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Sergino Dest sampai wonderkid gagal mereka yaitu Vitor Roque. Sedangkan pemain baru yang dibeli Barcelona ini cuma 2 pemain. Pau Victor dari Girona dan Dani Olmo dari Leipzig. Itu pun yang susahan kemarin didaftarkan si Olmo ini sama mereka ya kan. Kasihan kali lah Barcelona ini. Sedangkan sisanya mereka cuma ngandalin para pemain dari akademi macam Marc Casado, Marc Bernal, Hector Ford dan Gerard Martin. Pas nengok komposisi pemain Barcelona macam ini, awalnya nggak yakin aku Barcelona ini bisa juara La Liga. Bukan apa ya kan, jangankan juara La Liga, juara Joan Gamper Cup lawan AS Monaco aja mereka nggak bisa. Makanya banyak orang termasuk aku yang prediksi kalau La Liga musim ini bakal dikuasain sama Real Madrid lagi. Apalagi Real Madrid musim ini mendatangkan Kylian Mbappe. Mereka pakai striker macam Jose Lu aja bisa juara Liga Champions, apalagi kalau ada Mbappe ya kan. Orang-orang pasti prediksinya Real Madrid bakal nguasain lagi. Tapi kadang sepak bola emang susah buat ditebak lah. Kukira habis datangin Mbappe, Madrid bakalan exit kali buat ke final. Tapi realitanya malah dibantai 5-1 sama Arsenal. Nah, kepawaan Madrid inilah yang dimanfaatkan sama Hansi Flick dan Barcelona musim ini. Mereka langsung ngegas sejak awal musim dan bantai-bantai lawannya. Tapi walaupun cuma model pemain sisa-sisa dari zamannya Xavi dan beberapa pemain muda, Hansi Flick ini bisa bikin Barcelona tampil luar biasa. Bayern Munchen dibikinnya nyerang 4-1, sedangkan Real Madrid dibikinnya jadi macam MU. Selain di La Liga, Hansi Flick ini juga bawa Barcelona tampil gacor di Liga Champions. Mereka mainnya konsisten dan jadi pesaing utama Liverpool di pucuk klasemen fase Liga. Ya walaupun ujung-ujungnya gugur duluan di semifinal karena dia remontada sama Inter Milan. Sebetulnya di musim ini perjalanan Barcelona di La Liga nggak mulus-mulus sekali lah. Pas akhir tahun 2024 mereka sempat turun ke peringkat 3 karena mainnya nggak konsisten dan ditinggal Ter Stegen yang absen karena cedera. Bahkan Barcelona waktu itu sempat cuma bisa menang sekali dalam 7 pertandingan La Liga. Mereka cuma menang lawan Mallorca terus ditahan imbang sama Real Betis dan Celta Vigo, serta diterpongkengkan Real Sociedad, Las Palmas, Leganes, dan Atletico Madrid. Tapi walaupun di saat itu lagi bapuk, Barcelona ini masih terlalu kuat lah. Terlalu kuat buat apa Nol? Ya terlalu kuat buat dikalahin Real Madrid lah. Barcelona yang waktu itu lagi berselema aja masih bisa mereka menang 2-5 pas El Clasico soalnya. Tapi habis berselema di akhir tahun, Barcelona mulai bangkit perlahan. Posisi kiper yang selalu jadi kelemahan Barcelona mulai diperbaiki sama Hansi Flick. Tapi karena waktu itu bursa transfer udah ditutup, Barcelona cuma bisa datang kiper dengan status tanpa klub. Dan yang gak habis pikir, kiper yang dipilih sama Hansi Flick buat jadi kiper utama Barcelona yaitu Wojciech Szczesny. Kiper yang udah nyebutin namanya pun susah, gabung ke klub ya makanya susah. Perfect combination kali ya kan? Padahal si Szczesny ini sebelumnya udah ngumumin pensiun setelah kontrak di Juve habis akhir musim lalu. Tapi yang membiawakannya, walaupun si Szczesny ini habis pensiun lebih sering megang rokok daripada megang bola, masih bisa tetap gacor dia dimainin. Bahkan berkali-kali dia jadi penyelamat dan bisa bawa Barcelona win streak dari bulan Desember sampai bulan April. Emang anomali kali lah si Szczesny ini. Walaupun dia udah pensi dan hobinya ngudut, tapi gitu dia main langsung bisa dibikinnya Real Madrid jadi badut. Sampai mendekati akhir musim, performa Barcelona ini masih konsisten. Bahkan sejak terakhir kalah lawan Atletico pada akhir tahun lalu, Barcelona ini belum pernah kalah lagi di La Liga sampai sekarang. Mereka cuma sesekali kepleset pas imbang lawan Celta Vigo dan Real Betis. Selain 2 match ini disapu bersih lah semua pertandingan La Liga sama mereka. Walaupun mereka musim ini 4 kali jumpa Real Madrid di El Clasico, tapi Barcelona ini selalu menang di semua pertandingannya. Bahkan gak tanggung-tanggung, gawang Real Madrid udah 16 kali dibobol sama Barcelona cuma dalam 4 pertandingan aja. Emang gila kali lah si Hansi Flick ini ya kan? Saking kuatnya aura tukang bantai dia, sampai kiper sekelas Courtois pun langsung sering blunder dan cosplay Onana. Walaupun gak banyak beli pemain, tapi Hansi Flick ini bisa membuktikan kalau di tangan pelatih yang tepat, pemain yang sebelumnya biasa aja pun bisa gacor juga. Contohnya si Rafinha sama Ferran Torres. Rafinha sejak dibeli Barcelona dari Leeds United pada 2022 lalu, dia cuma nampak jadi winger biasa aja selama dilatih Xavi. Tapi begitu si Hansi Flick ini masuk, tiba-tiba langsung gacor kali dia. Dari 54 pertandingan musim ini, Rafinha udah bikin 34 gol dan 25 assist. Bahkan dia juga masuk nominasi Ballon d'Or yang diprediksi banyak orang bakalan menang. Udah gak ada Messi di nominasi Ballon d'Or sekarang soalnya ya kan? Selain Rafinha, Ferran Torres yang pas dilatih Xavi bapuk kali, tiba-tiba tampil lebih baik ketika dipercaya. Dia selalu bisa jadi super sub pas Barcelona lagi butuh gol. Bahkan dia bisa tampil bagus pas gantiin Lewandowski yang lagi cedera. Ini coba kita tanya dulu lah mereka, kenapa tiba-tiba mereka bisa jadi jago musim ini? Bang, kok kau bisa musim ini tiba-tiba jadi jago? Padahal musim lalu biasa-biasa aja mainmu. Kurasa ini karena faktor kecocokan sama pelatih juga sih, Nol. Soalnya sistem yang dipakai sama Hansi Flick ini sedikit lebih direct dengan intensitas tinggi. Makanya musim ini Barcelona bisa bikin banyak gol. Beda kali lah pas masih dilatih sama Xavi dulu. Tiki taka endingnya WKWK.
Tapi kalau mau bahas pemain yang paling bersinar di Barcelona musim ini, udah jelas lah si bocil starboy kesayangan para decul. Siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal. Walaupun umurnya masih 17 tahun, dia udah jadi starter dan selalu diandalkan Barcelona di setiap pertandingan. Dari 53 pertandingan musim ini, Lamine Yamal udah bikin 17 gol dan 24 assist. Biarpun secara statistik dia nggak sebagus Rafinha, tapi kalau kita tengok Barcelona main, nampak kali lah kalau serangan Barcelona sangat bergantung sama Lamine Yamal. Bahkan tiap big match saja pasti si Yamal ini dijaga ketat sama bek-bek lawan. Ya kalau itu udah jelas lah nol. Soalnya Lamine Yamal ini posisinya winger. Masa main jumpa Barcelona yang dijaga si Ses ini? Kan nggak mungkin. Tapi emang gak masuk akal kali lah bocilan satu ini. Dibandingkan Rafinha yang lebih banyak bikin gol dan assist, gaya main Lamine Yamal ini agak beda lah. Dia cenderung lebih sering dribble dan ngajak bek lawan duel one dewan. Tapi karena Lamine Yamal ini jago ya gak masalah lah ya kan. Soalnya besar kemungkinan dia bisa ngelewati lawannya. Beda lagi kalau itu tadi yang ngedribble si Garnacho. Jangankan bisa ngelewati lawan, belum mulai dribble aja bolanya udah hilang duluan. Tapi walaupun baru 17 tahun, trofi La Liga ini bukan yang pertama buat si Lamine Yamal. Soalnya dia pas masih umur 15 tahun pun udah pernah juara juga bareng Barcelonanya Xavi. Gila kali ya kan si Yamal ini. Padahal baru 17 tahun tapi udah 2 kali juara La Liga. Kalian bandingkan aja sama si Griezmann yang udah mau pensiun pun gak pernah di juara La Liga meskipun dia udah pernah main di Barcelona. Kayaknya kita juga wajib bikin video khusus Lamine Yamal ini sih ya kan. Masa Kobe Mainoo yang digadang-gadang jadi avatar aja kok bikin videonya. Ini calon kuat Ballon d'Or loh, masa gak kita buat ya kan? Ah gak usah lah nol, Mainoo gara-gara kau puji di videomu, tengoklah sekarang dia jadi cadangan. Janganlah kau bacotin si Yamal ini ya. Nanti berubah pula dia dari pemain yang penuh dengan trik jadi pemain yang lebih rendah daripada Endrick. Ah bodo amat lah, pasti ku buat lah video khusus Lamine Yamal. Banyak kali yang harus dibahas tentang dia soalnya. Setuju gak kalian? Kalau setuju coba komen di bawah. Selain karena Hansi Flick dan Barcelona yang tampil konsisten, ada faktor lain yang bikin Barcelona juara musim ini. Faktor apa itu nol? Ya jelas karena faktor Real Madrid lah. Padahal ngakunya tim rival ya kan. Tapi malah kebantai terus dan cosplay jadi Arsenal. Cuma memang kacau kali lah Real Madrid musim ini. Walaupun punya skuad mewah dan ditambah dengan kedatangan Mbappe, mereka malah tampil di bawah ekspektasi. Vini sama Mbappe kelihatan belum kompak dan kayak nggak ada chemistry. Sedangkan si Rodrigo kayaknya lebih cocok kalau main kasti. Vini sama Mbappe ini kayaknya butuh satu orang lagi untuk melengkapi trio mereka. Kurang satu sosok aja mereka ini supaya mereka berdua bisa terhubung. Aku mikirnya abang unta kita Ronaldo yang paling cocok di sini. Kalau aja abang unta kita Ronaldo masih di Madrid dan ikut trio ini, pasti jadi trio paling menyala lah orang ini. Mbappe apinya, Vini lilinnya. Terus habis itu Ronaldo sebagai gelas datang dan menaungi Mbappe dan Vini, plup, matilah semuanya. Selain itu, lini belakang Real Madrid musim ini juga kacau kali. Sejak ditinggal Dani Carvajal yang cedera ACL, bek-bek Real Madrid nampak jadi bapuk kali. Apalagi bek-bek lainnya macam Alaba dan Eder Militao juga masih cedera panjang. Jadi makin hancur kali lah pertahanan Real Madrid ini. Si Ancelotti jadi terpaksa geser-geser pemain di posisi lain buat jadi pemain belakang. Si Tchouaméni sering digeser ke belakang buat jadi bek tengah. Sedangkan si Vasquez digeser ke kanan buat jagain bendera cornernya. Dengan komposisi pemain belakang macam ini, jelas jadi cemilan para penyerang Barcelona lah pas di El Clasico. Makanya gak heran aku mereka sampai kebobolan 16 gol cuma dalam 4 pertandingan aja. Menurutku kalau beknya Madrid masih si Tchouaméni sama Vasquez, pasti susah mereka bisa menang. Apalagi kalau di depannya ada Dani Ceballos juga. Bukan apa ya kan, agak aneh juga aku nengok si Opung Perez musim ini. Padahal udah tahu dia kalau Madrid lagi krisis pemain belakang. Bukannya sibuk nyari bek, malah sibuk nyari perkara pula dia sama wasit. Cuma ya itu emang resiko kalian lah sebagai tim ya kan. Harusnya kalau mau bersaing ya siapkanlah kondisi pemain kalian semaksimal mungkin. Barcelona pun banyak juga pemain mereka yang cedera. Tapi mereka bisa konsisten buat meraih hasil positif di La Liga dan akhirnya menjadi juara. Tuduhan Barcelona bayar wasit lah inilah itulah adalah tuduhan yang paling gak masuk akal sebenarnya ya kan. Gimana mau bayar wasit mereka? Orang bayar makan aja gue rasa mereka masih kasbon di kantin Barcelona. Aku ya aja lah musim ini Barcelona memang tim terbaik di Spanyol. Ya Madrid kalau mau jadi yang terbaik juga buktikan lagi musim depan. Apalagi musim depan kalian dengan nakoda baru macam Xabi Alonso. Kita bakalan lihat lah apakah Xabi ini bakalan dihancurkan lagi sama Barcelona atau malah nanti Xabi ini jadi macam Xavi yang jadi penghancur Barcelona. Kita lihat aja lah musim depan ya kan. Karena Barcelona juara ini juga menarik perhatian dari legendnya Barcelona. Siapa lagi kalau bukan abang kami kita Messi. Dia ngucapin selamat buat Barcelona karena udah berhasil juara La Liga. Messi aja ngucapin ya kan. Masa mantan striker nomor 1 jutanya Barcelona si Braithwaite gak ngucapin? Parah kali ya kan. Ah aku kan legendnya Espanyol nol bukan legendnya Barcelona aku. Lebih dihargainya aku di Espanyol ini daripada di Barcelona. Masa striker mematikan kayak aku dibuang Barcelona ya kan. Oh emang sekarang kau masih di Espanyol bang? Enggak sih udah di Gremio aku. Kemarin ke Gremio-nya pakai transfer fee atau gimana bang? Gratis sih. Oh ya udah dibuang Espanyol juga loh kau berarti bang. Oh sorry nol, aku yang mutus kontraknya ya. Kontrakku masih sisa setahun itu. Tapi aku nggak mau main lagi buat Espanyol. Oh iyalah bang, sementara kau kayak suka-suka hatimu aja lah ya kan.
Bukan HP kan, kalau nggak mau main buat Espanyol, jangankan kau bang. Pemain-pemain Espanyol ini pun kalau ditanya, kau masih mau main nggak buat Espanyol? Kurasa bakalan enggak juga nya dijawab orang ini. Nggak betah juga nya orang ini di sini mungkin. Yang karena gajinya cocok aja makanya digas mereka ini. By the way, di sini siapa yang baru tahu kalau si Bradway ini di Gremio? Coba kalian angkat dulu biwak kalian itu. Bagus ya si Bradway di Gremio nol. Nggak penting bagus atau nggak nyawa geng. Yang paling penting dia masih hidup. Udah cukup itu aja yang perlu kalian tahu. Kok jadi bahas Bradway pula gitu ya kan? Bahas Barcelona lagi lah ya. Sekali lagi ku ucapin selamat lah buat Barcelona. Walaupun kalian gak banyak beli pemain dan cuma ngandalin pemain seadanya, tapi secara performa kalian memang layak buat jadi juara La Liga musim ini. Secara permainan mereka tampil konsisten dan selalu bikin banyak gol. Bahkan di La Liga aja dari 36 pertandingan Barcelona ini udah bikin 97 gol. Ngeri kali ya kan? Untung aja lah Barcelona ini mainnya di La Liga. Coba kalau tadi dia main di Inggris dan jumpa sama MU, kurasa udah sampai hilang lah jaring gawang si Onana saking banyaknya bola yang dijebol ke gawangnya. Hansi Flick, apalah momen terbaikmu di La Liga musim ini? Juara La Liga lah ya. Apa pula juara La Liga? Kau tengoklah tadi aku juara La Liga pun marah-marah aja ya kerjaku. Jadi apa momen terbaikmu musim ini? Momen terbaikku musim ini yang menang 4 kali El Clasico lah nol. Bersama Hansi Flick ini, Barcelona akhirnya bisa memastikan titel ke-28 La Liga sepanjang sejarah klub. Tunggu dulu. Titel La Liga ke-28 didapat Barcelona bersama pelatih yang ngebantai mereka 28. Biawak anjay. Konspirasi apa lagi nih kan? Memang harus dicurigai si Hansi Flick ini. Udah di Barcelona pun dia tetap ketempelan juga di sama arwah pembantaian 28. Selain itu, dengan trofi ini, Hansi Flick masih mempertahankan rekornya. Dia jadi pelatih yang selalu bisa juara kalau ngelatih klub. Soalnya si Hansi Flick ini baru 3 musim aja dia jadi pelatih utama di klub. 2 musim di Bayern Munchen dan 1 musim di Barcelona. Sisanya dia cuma jadi asisten pelatih dan pelatih timnas Jerman. Kurasa cuma si Hansi Flick inilah satu-satunya pelatih yang selalu jadi juara tiap ngelatih klub di Liga. Makanya kalau mau jadi juara Liga, saranku buat Arsenal mending kalian beli si Hansi Flick ini daripada percaya terus sama si Arteta. Bukan apa kan, si Hansi Flick ini udah terbukti. Walaupun dia nggak beli pemain dan cuma ngandalin pemain muda yang kurang makan, tapi dia bisa bantu Real Madrid dan bawa Barcelona juara di musim pertamanya. Beda jauh kali lah sama Mikel Arteta di Arsenal. Memang sama-sama bisa bantu Real Madrid, tapi sayangnya Arteta udah banyak beli pemain dan teriak bakal jadi juara. Cuma udah 5 tahun pun di Arsenal masih lebih banyak lagi hikmahnya yang didapat Arteta daripada tropinya. Real Madrid musim depan bakal menghadapi era baru karena diganti mereka pelatih yang dianggap mereka miskin taktik. Beruntung bagi Barcelona yang baru 1 season aja udah bisa juara Liga bersama Hansi Flick. Sedangkan Arsenal macam kata Evra harus selalu nunggu season berikutnya kayak nonton Netflix. Kalau MU nol, beda lagi macam MU. Memang mirip Netflix juga yang harus nunggu season berikutnya. Cuma bedanya nontonnya di streamingan ilegal karena selalu burik kayak permainan MU. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Hasil Liga Inggris tadi malam, nanti sekalian nunggu final FA Cup dulu lah ya, baru ku bacoti. Sekali lagi, selamatlah buat Barcelona. Jangan lupa ya yang banyak minum air. Terutama air yang mengandung air mata fans Madrid. Seger. Ada geng.